Firman Tuhan menceritakan pertama kali nama El Shaddai muncul ketika firman memulai dengan kata-kata Abraham sudah berumur 99 tahun, dia sudah sangat tua, tidak lagi bisa secara fisik berhubungan intim dengan istrinya. Dalam keadaan seperti itu, janji Tuhan tetap berlaku yang berkata, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Pada saat dia melihat bahwa badannya sudah tidak mungkin lagi, saat dia mengerti secara manusia, secara biologis, tidak bisa lagi apa yang Tuhan janjikan akan terjadi, di dasar dari kekuatannya yang sudah habis dan renta itu, Tuhan berkata, aku El Shaddai, aku Tuhan yang Maha Kuasa. Kata El Shaddai juga artinya seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Bicara tentang kelimpahan dan bagaimana Tuhan itu memberi kita makan dan menghidupi kehidupan kita. Kata El Shaddai juga artinya the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Tapi ajaibnya semuanya itu hanya terjadi pada saat kita dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan mencapai batas kekuatan maksimal kita. Sampai kita sendiri berkata, tidak mungkin lagi, karena sepertinya semua pintunya sudah tertutup rapat. Di tengah-tengah kita yang merasa tidak berdaya, di tengah-tengah kita berkata, kekuatanku sudah habis, dia berkata, aku Allah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda dalam keadaan yang sama seperti Abraham pada waktu itu, ketika engkau menyadari kekuatanmu sudah sampai titik yang terendah, dan engkau merasa tidak berdaya lagi, dan rasanya semua janji Tuhan tidak akan mungkin tergenapi, hari ini dia mau berkata, aku Allah El Shaddai. Apa yang dia bisa buat kepada Abraham, dia bisa buat juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebentar saya mau ajak Anda nyanyikan lagi refrennya El Shaddai, El Shaddai. Nyanyi dengan pengertian. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, percayailah dia Allah El Shaddai. Kalau Abraham yang sudah tidak berdaya apapun juga mendengar kata El Shaddai dan dipulihkan hidupnya, hidup kita juga akan mengalami anugerah Tuhan yang sama. Amin saudara. Mari angkat tangan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El
Tuhan yang baik, sekarang waktunya Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian akan mengajar kami dari perkataan-Mu sendiri. Dan biar tidak satu pun tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang tidak diubah dan tidak diberkati. Tapi semua kami boleh menikmati yang terbaik daripada-Mu. Kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, karena semua asalnya daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Tawarikh pasal yang pertama. Pagi hari ini saya mau ajak kita belajar akan beberapa rangkaian ayat yang mungkin aneh sekali. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan akan mau bawa, kemana kita akan dibawa Tuhan pada hari ini. 1 Tawarikh pasal yang pertama. 1 Tawarikh pasal yang pertama. Di rumah tolong Anda baca mulai ayat yang pertama karena ini menarik sekali. Lihat pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27 dari 1 Tawarikh pasal yang pertama. Alkitab berkata, Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmawet, Yerah, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleh, Rehu, Seruh, Nahor, Terah. 27, Alkitab berkata, Abram, itulah siapa? Abraham. Mungkin ketika Anda membaca ayat ini, saudara ingat hitung-hitungan kita, 13 atau 14? Anda nggak terlalu yakin. 13 atau 14? Alright. Tapi hari ini saya tidak mau mengajak Anda menghitung karena tidak ada hitungan apa-apa sebenarnya. Yang ada cuma daftar nama. Saya mau cerita, saudara, saya ini orang yang suka gemar membaca apa saja yang bisa saya baca. Kalau saya nganggur, saya bisa baca apa saja. Terakhir ini jarang nganggur sehingga hampir tidak pernah membaca yang lain kecuali Alkitab ini. Tapi kalau saya nganggur, saya baca apa saja. Saya baca buku, saya baca majalah, saya baca Femina, saya baca Kartini. Untuk apa Pak? Lihat resep-resep baru, saudara. Asal baca aja, asal lihat, asal baca. Apa salahnya? Saya baca koran, saya baca semua. Anda boleh ngomong dengan saya tentang film-film terbaru Hollywood, nyambunglah pembicaraan kita. Saya bukan orang yang kuper. Saya tidak banyak bicara soal itu, tapi kalau ada orang cerita, saya nyambung, saudara. So, saya orang yang suka baca apa saja. Ada koran, saya baca koran, ada majalah, saya baca majalah, ada bungkus kacang, saya baca juga kalau ada beritanya. Pokoknya apapun kalau saya nganggur, di depan saya ada apa, saya lihat, saya bacalah. Sekedar saya pengen ngerti apa yang terjadi. Tadi malam, pulang dari gereja, anak saya berkata, ayo Pak, cepat, Chelsea melawan Liverpool. Lalu kemudian anak saya berkata, Chelsea menang. Tapi anak saya yang paling kecil berkata begini, menurut aku ya Pak, Tuhan berkata Liverpool yang menang, katanya. Dan itu yang gede, yang saya marah, dia bilang, jangan ngomong begitu, harus ngomong Chelsea yang menang. Enggak, Tuhan bilang kalah Chelsea-nya. Itu berkali-kali deh, saudara. Kalau yang kecil itu, dulu waktu kami ke Eropa, pas ada Piala Dunia, itu lagi pertandingan ini, dia lewat 2-1, gitu aja, persis 2-1. Pokoknya kalau Anda mau gila bola, tanya Sasa lah, siapa yang menang gitu. Saya nggak tahu, anak saya yang kecil juga nggak terlalu demen bola, kadang-kadang ikut futsal dengan kakaknya. So dia hanya berkata, Tuhan bilang Liverpool yang menang. Lalu kemudian anak saya yang laki, si Sam, tanya sama saya, menurut Papa gimana? Chelsea menang Pak, karena dia pakai kaos Chelsea, saudara. Chelsea menang. Menurut Papa kalah lah. Loh, kok kalah? Jangan ngomong gitu Pak, kalau Papa ngomong gitu kejadian. Nanti kalah bener, dan memang kalah, saudara. 2-0, kalah bener.
Lalu saya bilang, "Loh, Papa, ini bukan soal peka Tuhan iseng sama Papa ngomong Chelsea atau Liverpool. Tapi Papa baca koran, lagi bermasalah itu manajernya, mau keluar, itu pemainnya lagi resah, kagak bisa menang." Saya bilang, "Loh, Papa kok tahu? Baca koran." Semua saya baca kok, saudara. Anda mau ngomong soal MU, mari kita bicara MU. Anda mau ngomong soal lumpur lapindo, mari kita bicara lumpur lapindo. Saya suka baca apa saja. Di antaranya ada kebiasaan saya yang aneh. Suka membaca iklan berduka cita. Obituary. Anda tahu iklan duka cita itu ya? Saya kalau baca itu saya berkata, ini menarik. Di atasnya gini, "Kami telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, kami telah mencapai garis akhir." Itu ayat yang paling favorit. Karena orang beranggapan kalau orang itu sudah mati, berarti dia sudah menyelesaikan garis akhir. Belum tentu ternyata. Karena Paulus waktu nulis begitu, dia masih hidup. Berarti ketika dia masih hidup, dia sudah nyebrang garis finish, dia telah lewati garis finish itu. Lalu sisa sekian bulan itu bonusnya dia. Tapi tugasnya sudah selesai ketika dia masih hidup. Loh iya toh, kalau dia sudah mati baru ngomong begitu kan mengerikan, orang mati kok menulis surat. Oke, tapi ya itu yang terjadi. Lalu kemudian telah pulang ke rumah Bapa atau meninggal dengan tenang. Biasanya nggak terlalu tenang sih. Ada yang dengan teriak-teriak, ada yang dengan maki-maki, ada yang dengan sambil nagih utang dan sebagainya. Pokoknya ada orang-orang yang ya memang nggak tenang, tapi itu kebiasaan, telah meninggal dengan tenang, rest in peace, katanya begitu. Terus kemudian namanya, ada fotonya. Biasanya itu foto 20 tahun lalu, saudara. Jadi sudah umur 77, masih kelihatan seperti 50. Wah, tante ini cantik ya, 77 kok sekian. Enggak, ini foto 20 tahun yang lalu sebetulnya. Nah, yang paling menarik adalah bawahnya. Apa yang saya baca? Daftar nama, ya toh? Anak ya, kami yang mengasihi. Padahal kami yang senang dia mati, maksudnya begitu kan? Enggak, kami yang mengasihi. Siapa gitu. Terus anaknya siapa? Kalau sudah mati dikasih salib di sebelahnya. Ini sudah mendahului, sudah mati. Nama. Dan biasanya saya bacain, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Terus di belakangnya tulisannya Jember, Kulon Progo, Jatiwangi, USA. Loh, lumayan saudara, wow, ini luar biasa. Oh, anaknya nyebar-nyebar. Lok Sumawe, waduh, seluruh Indonesia, Papua, waduh, pokoknya itu saya baca, saya berkata menarik juga lah. Jadi saya lihat sebuah keluarga, bawahnya berhubung dengan ini maka toko sejahtera tanggal sekian sampai, oh sing duit toko sejahtera ini ditutup, saudara, buka kembali tanggal sekian, terima uang lagi tanggal sekian, gitu kira-kira. Jadi saya termasuk orang yang suka baca begituan juga. Tidak berarti setiap kali saya sengaja cari, tapi kalau pas baca koran, ada begitunya, ya saya bacalah, saudara. Dan di situ saya menjumpai nama-nama, dan dari nama-nama itu dengan sedikit keterangan di situ, kita bisa membayangkan seperti apa sebenarnya keluarga yang muncul di koran pada hari itu. Dan sejujurnya saya berkata, sebagian besar dari nama-nama itu saya nggak kenal. Dan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya apapun. Tapi toh saya baca juga. Sebab setiap nama di situ sebenarnya bicara tentang latar belakang, karakter, histori hidup mereka yang sangat unik. Dan menceritakan akan seluruh kekeluargaan, kekerabatan mereka yang muncul di koran pada hari itu. Nah, Alkitab juga mengatakan, dari ayat yang ke-20 bahkan dari ayat yang pertama adalah daftar nama-nama. Dan setiap kali nama itu disebut seperti sesuatu yang lewat aja. Ada Almodad. Itu kalau salah satu huruf saja saudara di belakangnya itu bisa lain ceritanya. Ya toh? Apapun nama itu bisa muncul. Ketika muncul lewat, muncul lewat, muncul lewat. Tapi kemudian di ayat yang ke-27
Roh Kudus dan Tuhan sendiri ketika menuliskan satu nama, hati Tuhan melompat. Ketika Alkitab berkata Abram, lalu kemudian dijelaskan itulah Abraham. Ingat bahwa firman ditulis berdasarkan inspirasi daripada Roh Kudus. Itu bukan tulisan manusia atau sejarawan biasa. Karena itu waktu nama Abram disebut, lihat bahwa Tuhan hatinya melompat sehingga dia seperti berteriak berkata, itulah Abraham. Mengapa orang ini begitu spesial? Ya, ini orang spesial, saudara. Ini orang beda sekali dengan kebanyakan orang. Ini orang ketika namanya disebut bukan cuma lewat, tapi membuat hati Tuhan bisa melompat berkata, itulah Abraham. Bagi orang-orang tertentu, nama-nama tertentu berarti sekali. Bagi orang lain mungkin tak berarti. Tapi ada memang nama-nama yang bagi kita, bagi Anda juga begitu kan? Ketika Anda dengar sebuah nama tertentu mungkin bisa melompat hati berkata, iya itu dia. Kenapa Abraham bisa begitu spesial? Kenapa hati Tuhan bisa lompat berkata, Abraham, itulah Abraham. Kenapa? Ini orang beda. Di mana Pak bedanya? Oh, imannya. Saya pikir imannya banyak orang lain lebih hebat imannya. Tapi yang membuat Abraham berbeda, dengar baik-baik saudara. Setiap orang, misalnya Anda punya pakaian, yang membuat pakaian yang Anda kenakan beda dengan yang dikenakan orang lain, itu karena harganya. Nah, harga berbeda itu bukan apa-apa sih, tapi sebagian besar karena materialnya, materinya berbeda. Barang itu berbeda. Kalau misalnya ini kuningan, lalu saya buat yang sama dari emas dengan wujud yang persis sama, wujudnya boleh sama, materialnya berbeda, harganya akan berbeda. Abraham ini punya perbedaan yang sangat hebat dibandingkan dengan kita semua pada hari-hari ini. Sebab ketika dia kenal Tuhan, Abraham itu pertama-tama dia mendengar Injil. Ketika Injil disampaikan kepada Abraham, ternyata Injil itu lebih berbeda, lebih bagus lah menurut saya dari apa yang kita kenal hari ini. Saya mau tanya, Injil itu apa sih? Arti Injil itu artinya apa? Injil itu apa? Kabar baik, good news. Injil itu jangan sampai tidak ngerti. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik buat siapa? Sebagian besar orang berkata Injil kabar baik yang berkata aku diselamatkan, ditebus dosaku, aku diampuni, aku diberkati, aku masuk surga, aku terima kesembuhan, aku terima kelepasan. Itu Injil, itu kabar baik. Yang miskin jadi kaya, itu kabar baik. Sebagian besar kita waktu mendengar Injil, kita mendengar Injil tentang kabar baik untuk kita. Injil yang disampaikan itu Injil kabar baik buat saya, buat saudara. Saya masih ingat tahun 79, saya masih SMA, saya ikut kebaktian KKR Malam Oikumene, dan hamba Tuhan Pak Damaris almarhum dari Bandung, dia berkhotbah. Nah, latar belakang saya nggak jelek-jelek amat sih secara manusia. Judi nggak pernah, minum minuman keras kagak doyan, rokok juga nggak suka, ya toh, dengan perempuan saya takut. Jadi saya nggak terlalu jahat-jahat amat, ngerampok belum pernah, nyuri hampir tapi nggak jadi. Pokoknya nggak terlalu jahat-jahat amat lah. Narkoba nggak ada, zaman itu nggak ada narkoba. Rokok sudah paling ampuh, saudara. Jadi nggak ada yang begitu. Tiba-tiba saya ikut KKR untuk pelajar SMA. Hamba Tuhan ini khotbah tentang orang muda yang kaya, yang sejak mudanya sudah melakukan begitu banyak perkataan firman. Lalu kemudian si pendeta berkata, Anda bagaimana? Orang muda ini seperti ini, Anda bagaimana? Seperti nemplak saya, kemudian saya maju ke depan di altar call, terima Tuhan Yesus. Sejak itu hidup saya diubah Tuhan. Dan Tuhan mulai kerja dalam hidup saya. Tapi kabar baik yang saya terima hari itu berkata, kalaupun kamu berdosa, kamu bertobat, dosamu diampuni. Itu kabar baik, itu good news-nya.
Tapi Abraham terima kabar baik yang berbeda loh saudara. Injil yang dia dengar itu bukan kabar baik untuk dirinya saja. Di mana perbedaannya? Coba buka Galatia. Dari sini Anda akan tahu material dasarnya memang berbeda. Surat Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Injil diberitakan kepada Abraham. Nah, apa kabar baik? Injil itu kan kabar baik. Apa itu kabar baik yang diterima oleh Abraham? Karena ini menyangkut akan imannya, ini menyangkut materinya. Alkitab berkata begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi material iman itu dasarnya itu firman. Nah, firman seperti apa, itu menciptakan iman seperti apa. Abraham di awal kenal dengan Tuhan, dia mendapatkan Injil, dia mendengar Injil, dia mendengar akan yang namanya kabar baik. Nah, kabar baiknya berbunyi apa? Lihat ayat berikutnya. Alkitab berkata, olehmu segala bangsa akan diberkati, atau melalui kamu segala bangsa akan diberkati. Injil yang diterima Abraham, Injil yang berkata, engkau bukan nampung berkat, engkau nyalurin berkat. Engkau bukan nampung keselamatan, engkau salurkan keselamatan. Engkau bukan tampung kelepasan, engkau salurkan kelepasan. Engkau bukan hanya tampung akan anugerah Tuhan, engkau salurkan anugerah Tuhan. Engkau bukan hanya terima keselamatan, engkau salurkan keselamatan. Itu kabar baik yang diterima oleh Abraham. Tapi hari ini sebagian besar dari kita, kabar baiknya kabar baik hanya untuk diri kita sendiri. Karena itu materialnya berbeda. Beda. Seringkali kita hanya berkata, aku mau terima berkat, aku mau terima keselamatan, aku mau terima anugerah, aku mau terima kesembuhan. Tapi padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita bisa menerima seperti Abraham menerima, hidup kita pasti akan berbeda. Karena dengan begitu setiap kali nama disebut akan membuat hati Tuhan melompat. Dari kenapa? Beda sekali. Ingat, dari awal namanya Abram. Nama Abram artinya the exalted father, bapak yang dihormati. Dari awal dia cari penghormatan buat dirinya sendiri. Dia selalu berkata, aku ini bapak yang dihormati. Tuhan berkata, ganti, jangan cari kehormatan untuk dirimu sendiri. Belajar punya hati hamba, ganti namamu dengan iman, pakai nama Abraham, artinya bapak dari banyak orang, bapak dari banyak bangsa. Engkau membapai banyak orang, bukan hanya sekedar cari peninggian untuk dirimu sendiri. Beda banget. Ketika dia Abram, peninggiannya buat dirinya. Waktu dia Abraham, hidupnya membapai banyak orang. Dan ini yang membuat berbeda sebenarnya antara apa yang di awal dia alami dengan yang kemudian terjadinya belakangan. Karena itu Tuhan berkata, Abram, dan Tuhan langsung berkata, itulah Abraham. Dia bukan orang yang hanya mencari peninggian diri sendiri, tapi belajar jadi bapak bagi banyak orang. Hidup kita ini seharusnya punya value, punya nilai, saudara. Hidup kita ini seharusnya berkata, aku tidak mencari sesuatu untuk diriku sendiri. Cuman bagaimana lewat hidupku ini banyak orang diberkati, banyak orang disentuh hidupnya, banyak orang diubah hidupnya. Itu value, itu nilai yang luar biasa. Cuma berapa banyak orang yang sampai ke tingkatan seperti itu. Seringkali secara jujur saya berkata, jadi pelayan Tuhan pun belum tentu hidupnya diabdikan untuk Tuhan dan yang lain. Berapa banyak orang yang tergoda hanya untuk meninggikan dirinya sendiri, mencari peninggian bagi dirinya dan membangun kerajaannya sendiri. Lihat di mana-mana kalau kita lihat orang dengan begitu gampang jelekin orang lain, jatuhkan orang lain, gosipin orang lain.
aneh sekali. Katanya kita bertempur melawan kuasa gelap, katanya dalam Tuhan kita ini bersama-sama, katanya kita ini unity-nya harus kuat, katanya kita mesti bergandengan tangan. Tapi sisi lain perkataan kita, omongan kita saling menikam, saling menjatuhkan, saling meruntuhkan. Saya belajar bahwa rupanya mudah sekali orang jatuh hanya sampai di Abram dan tidak bisa jadi Abraham, meninggikan diri sendiri. Begitu melihat orang lain lebih maju, lebih berkembang, lebih sukses, kita anggap sebagai musuh dan dengan sistematis kita coba habisin semuanya. Apapun yang dibuat kita akan counter dengan cara-cara yang keji. Saya berkata, apakah itu sebenarnya yang Tuhan mau? Apakah itu hati Tuhan? Anda dan saya punya panggilan masing-masing. Semua kita dipanggil Tuhan dengan tujuan yang sangat mulia. Jangan cari peninggian diri sendiri. Percayalah, peninggian datangnya dari Tuhan. Promosi datangnya dari atas, bukan dari diri sendiri. Mencoba terus meninggikan diri, mencoba membangun kingdom sendiri, mencoba membangun diri sendiri, dan membuat dirinya tambah hebat, tambah luar biasa. Bukan itu kabar baik yang Abraham terima. Yang Abraham terima, Alkitab berkata, olehmu segala bangsa akan diberkati. Lewat kamu Abraham, segala bangsa akan diberkati. Itulah good news yang sejati. Saya berdoa, kita bukan orang-orang yang meruntuhkan orang lain. Kita bukan orang-orang yang menghabisi orang lain. Kita orang-orang yang membangun orang lain, membangun kerajaan surga untuk kemuliaan namanya. Bisakah itu kuat dalam hidup kita? Kalau tidak, berarti materialnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Saya belajar dalam kehidupan ini, saudara ya, dengan apapun juga, sudahlah. Jangan pernah ambil apapun yang tidak Tuhan sodorkan dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak memberikannya ke Anda, kalau Dia tidak mengulurkan ini ke hidupmu, jangan pernah ambil, jangan pernah rampas, jangan pernah usahakan. Belajarlah seperti itu. Yakinlah jatah Anda dari Tuhan sudah begitu gede, sehingga tangan kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Masalahnya seringkali Dia sodorkan ke kita, kita bahkan tidak mau karena kesombongan kita. Tapi belajar. Anda perlu, gini loh saudara ya, saudara perlu balance sih, antara kerendahan hati, kecerdasan roh, ngerti bagaimana memanfaatkan peluang, itu mesti dikombinasi dengan kepekaan Tuhan. Anda akan melihat hasilnya berbeda. Banyak orang itu ngotot dengan usahanya sendiri, tapi nggak ada hasilnya. Kemarin saya makan soto sama Budon, makan soto, jam 2 siang makan soto. Duduk di warung soto, di atas kami ada TV. Lagi ada sinetron tentang, saya nggak tahu judulnya, pokoknya ada potongan itu, roh-roh orang mati lagi ngobrol. Ini humor sih saudara. Ini roh, mereka lagi ngobrol di kuburan. Jadi di kuburan itu orang juga kongko-kongko saudara. Saya heran aja lihat begitu, karena waktu saya kemarin dari Jakarta pagi terus balik siang, ayah dari Pak Lukas Hendardi yang sering bantu kita di sound system, mertua dari Ibu Teresia Agi meninggal dunia. Jadi saya ada tugas untuk melepaskan peti jenazah. Waktu pulang ke Semarang, sebelah saya ibu-ibu sudah tua sekali. Dia lagi baca buku. Ajaib, nenek tua sekali lagi baca buku. Dia teliti baca begitu. Saya iseng, saya ngelirik, saudara, buku apa sih yang dia baca? Judulnya serem, Malam Pertama di Alam Kubur. Kok malam pertama, waktu menikah itu mungkin lain. Malam pertama di alam kubur. Seru. Saya pulang, makan soto, pas nonton cerita, itu roh-roh lagi gentayangan. Ada roh orang mati ke tempat tetangga. Jadi mereka nonggo juga, mungkin arisan juga, saya nggak tahu, ngobrol. Loh, kamu kok main ke sini? Iya, di sebelahku ada penghuni baru tadi pagi masuk, nangis terus. Gua mau tidur nggak bisa, dia nangis terus katanya, belum rela mati rupanya. Jadi daripada nggak tidur, ngobrol di sini. Lalu mereka ngobrol. Ini orang-orang mati ini ngobrol. Tanya, kamu mati kenapa mereka cerita. Terus kemudian yang satu tanya gini, kamu kalau ada reinkarnasi bisa hidup lagi, kamu pengen jadi apa sih katanya? Ya katanya,
Kalau saya sih standar aja, bintang film katanya gitu. Karena dia berkata, aku pengen jadi bintang film Hollywood, itu obsesiku. Loh kamu bintang film kan? Iya, tapi aku belum sampai mencapai cita-citaku sudah mati. Terus dia cerita, bertahun-tahun hanya dari figuran tok. Pokoknya figuran numpang lewat, ngomong teriak, mati gitu. Tembak-tembakan, mati. Cuma kita numpang lewat tok, terus dibayar 5.000, dibayar 10.000. Dia berkata, aku ini figuran terus. Aku berjuang, aku berusaha sekuat tenaga. Aku suap sana, suap sini. Sampai akhirnya aku dapat peran utama. Dia bilang, hari itu aku dapat peran utama. Aku sudah dandan siap syuting pertama untuk ambil gambar. Dia bilang, tapi apa yang terjadi? Lagi aku jalan, seseorang itu nyamber apa itu, kayak seperti apa sih namanya, tiang lampu. Kan itu lampu gede-gede jatuh. Dang, aku kejatuhan lampu gede-gede. Aku mati katanya. Belum jadi peran utama, aku sudah mati. Jadi aku penasaran. Saya ketawa, oh malam pertama di alam kubur ini, orang cerita soal bagaimana dia matinya. Tapi saya belajar gini saudara, kadang-kadang dalam hidup orang itu kan gitu ya, Anda berusaha untuk menjadi the exalted father, sedang Tuhan mau kamu jadi bapak bagi banyak orang. Ini beda sekali. Kalau engkau meninggikan dirimu sendiri, semua orang begitu. Tapi kalau Anda itu jadi bapak bagi banyak orang, hidup Anda menyentuh hidup banyak orang, itu akan beda banget. Dan saya belajar dalam kehidupan ini, jangan pernah rampas atau ambil apa yang tidak pernah Tuhan sodorkan dalam hidupmu. Kalaupun Anda ingin sesuatu, Anda mesti yakinkan Tuhan bahwa itu oke buat Tuhan, dan Dia pasti berikan buat saudara. Saya mau cerita 2 pengalaman, ini menarik sekali. Beberapa waktu yang lalu, kami lagi kumpul, hamba-hamba Tuhan kumpul. Seseorang memberikan, bawa dari rumahnya itu cincin laki 5 biji. Dia bilang, aku ini diberi orang cincin, dan juga ada cincin dari keluarganya, tapi buat aku. Dia bilang, ini batunya safir semua, warnanya macam-macam. Diserahkan kepada seseorang, berkata, tolong dibagi. Nah, saya di situ pada waktu itu. Yang suruh bagi bingung, lihat gini. Ini baginya gimana ya? Karena 5. Dari situ lakinya 5. Saya di tengah, ada lagi teman satu di samping saya, dan yang lain lagi di sini. Terus dia taruh aja gitu, bingung. Saya nggak nyentuh. Anda tahu saya suka cincin sih, tapi bukan karena apa. Saya hanya suka aja. Tidak berdosa sebetulnya. Kalau mencuri cincin orang lain itu berdosa. So, saya lihat, saya bilang, yang 3 kecil-kecil. Saya bilang, kecil enggak lah. Dan menurut saya itu lingkarannya nggak bisa masuk, tangan saya cukup gede. Yang 2 saya bilang, satunya hijau, satunya itu pink, safir yang pink, jambon, paling gede. Ini saya pakai sekarang ini. Terus saya bilang gini, Tuhan, kalau aku ikut rebutan kayak begini malu lah, dan nggak bagus kalau tiba-tiba aku beli dulu, nggak bagus lah. Nanti ada orang nggak suka hati, sakit hati, kecewa, ya toh manusia kan bisa begitu. Buat apa sih rebutan kayak begitu? Di rumahku juga sudah punya beberapa. Aku nggak butuh-butuh amat sih Tuhan. Tapi, saya berkata tapinya ini penting. Menurut aku loh Tuhan, yang pink itu bagus. Yang hijau aku sudah punya. Yang cilik-cilik aku nggak sedang. Nggak mungkin. Yang pink itu bagus Tuhan. Dan rasanya kalau lihat dari sekilas aku bilang, itu cocok dengan jariku sih. Hijau juga bisa masuk, tapi kalau pink saya berkata, wah itu asik lah. Ya sudah, ngomong gitu aja. Kalau Anda berkata gini, saya melihat dulu ya, hak saya kan ini, nggak bisa. Anda akan ngelukai orang lain, karena ini orang-orang yang lihat itu suka semua. Nah kan, saya diam aja.
Saya bilang, kalau boleh tuh Tuhan, pink buat aku dong. Nah, saya terus terang ngomong gitu. Nah, teman saya ini ngomong gini, Tuhan ngomong sama saya, dari 5 ini cuma 1 yang cocok dengan jariku. Dia ngomong dengan cepat. Dari 5 ini yang cocok dengan jariku 1. Saya diam aja, saya bilang, tangannya dia menurut saya lebih gede dari tangan saya. Saya bilang, ya kalau ngomongnya sudah gitu ya pinknya ke tanganmu lah. Mana bisa, saya bilang, karena saya pikir yang hijau itu sedikit lebih kecil. Kalau yang pink itu, dan pastilah, ini pastilah, saya bilang, kamu mau ambil pinknya. Saya nggak meragukan Tuhan berkata loh, bahkan saya percaya betul Tuhan berkata, dan memang Tuhan berkata. Tapi Tuhan berkata, saya meminta. Loh, lain saudara, urusannya lain. Tuhan berkata, saya meminta. Kalau Tuhan menetapkan, nah itu lain lagi. Tapi ini Tuhan berkata, saya meminta. Di hati tapi. Saudara kalau pengen apa-apa, batin. Tuhan gini-gini, jangan, kuliah, jambak-jambakan sama tonggo nih. Jangan begitu dong. Kita harus elegan, saudara, ngerti? Elegan. Tadi cerita di TV itu, ketika tahu matinya ketibanan lampu, orang berkata, matimu kurang elegan, katanya begitu. Nah karena dia ngomong begitu, dipersilahkan, ya sudah coba. Yang cocok buat jarimu, itu milikmu. Saya berkata, ya hilanglah. Saya bilang, nggak mungkin. Terus dia ambil 1 yang paling kecil. Nggak cukup. Kedua, nggak cukup. Ketiga, hanya nongol di sini aja, nggak cukup. Dia ambil yang hijau. Nggak cukup. Terakhir dia ambil yang pink. Saya percaya teman saya ini juga sebetulnya kepingin yang pink. Dan dia lebih yakin bahwa yang pink yang paling gede, paling cocok buat jarinya. Tahu yang dia buat? Dia ambil yang pink, dia masukkan. Aneh. Begitu masuk, loh, nggak cukup. Dia lepas, dia taruh, saudara. Ayo, Anda kalau dengar Tuhan berkata, tapi tidak 1 pun cukup, kesimpulanmu apa? Ayo, coba renungin sendiri. Sebagian berkata gini, wah ini kepingin tapi menggunakan nama Tuhan, buktinya salah, kan gitu kan? Hati-hati saudara. Sebab sampai semuanya ini berakhir, baru Anda akan mengerti duduk persoalan dari banyak hal itu secara gamblang. Terlalu cepat menyimpulkan, salah. Saya hari ini berani berkata, dia betul dengar suara Tuhan. Cuman dia tidak tahu, saya meminta. Karena begini saudara, Tuhan itu ya, Tuhan yang open. Baca di Alkitab, kadang-kadang sidang, terbuka. Ini raja ini gua mau bunuh nih, gimana caranya ya? Ada tuh. Oh saya jadi roh dusta di mulut nabinya. Boleh katanya, gitu tuh. Jadi Tuhan itu bisa, Anda bisa terbuka. Kalau Tuhan masih mau berunding dengan kita, saya terbuka semuanya. Nggak usah ngotot, ngomong baik-baik dengan Tuhan. Selesaikan secara gentleman, saudara. Ngomong aja. Dia coba, klek. Dia cabut kaget. Dia taruh. Aneh, dia bilang gitu. Kok nggak cukup ya? Tidak 1 pun cukup. Nah, ya sudah, dia bilang gitu. Nggak cukup kan? Lalu giliran saya. Ayo, Pak Agung, silakan. Saya ngomong gini, kalau saya sih sudah jelas. Dari 5 ini, yang mana yang cocok buat saya? Loh ya belum tentu, dicoba dulu. Saya coba dulu. Yang saya coba pertama yang mana tahu? Pink. Saya ambil dulu. Saya masukkan, set, masuk. Saya bilang, pas. Tak kantongi tangan saya, set. Amankan saudara. Refleks. Terus mereka berkata gini, tapi yang lain dicoba juga dong. Siapa tahu cukup. Ya tapi saya cocok yang ini. Iya sih itu cocok buat kamu lah. Oke itu buat kamu, tapi kita penasaran katanya. Saya lepas,
Saya pindahin yang kanan. Aman kan saudara? Setelah begini aman ini. Warnanya bagus, kayak permen, Fox. Pas kepahitan dimut, manis. Ini permen untuk orang kepahitan. Datang ke saya minum. Lalu kemudian saya coba yang kecil-kecil. Yang kecil nggak cukup, tiga nggak cukup. Yang hijau saya coba. Masuk. Terus saya lepas langsung buru-buru. Pink aja lah. Teman ini saudara, lihat begitu, dia ambil yang hijau. Dia coba kedua kali. Ajaib. Masuk. Ayo. Jadi Tuhan tidak bohong toh. Yang cocok buat kamu cuma satu. Dalam hal itu yang hijau. Yang pink menurut saya sih sebetulnya cocok sih. Tapi pada waktu itu Tuhan buat tangannya tambah bengkak dikit saudara. Nyangkut. Klek. Saya pakai, saya ngomong sorry ya, tiga cilik-cilik. Saya berkata, ya yang lain garuk-garuk. Tapi memang tangan mereka tidak segede. Saya belajar kadang-kadang Tuhan, kok begitu ya caranya ya? Ya begitu. Simple aja. Anda kepingin sesuatu, Anda ngomong. Jangan pernah coba dengan upayamu untuk membuat dirimu terkenal, dirimu hebat, dirimu dapat apa, dan ngambilin apa yang tidak pernah Tuhan sodorkan dalam hidup saudara. Percayalah, kalau hidup kita berkata, aku mau jadi berkat Tuhan. Injil yang berkata olehmu, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Itu Injil yang luar biasa. Abram harus jadi Abraham dalam hidup kita. Saya ingat sekian tahun lalu, saya diundang di Myanmar, Burma. Khotbah di Yangon, terus kami ke sebuah kota kecil di utara dekat perbatasan Cina. Warga di situ itu kerjaannya nambang batu jade, batu giok. Kalau Anda beli batu jade atau giok di Hong Kong atau di Singapura, sebagian besar sebetulnya bukan dari Cina. Tapi itu batu dari Myanmar, dari Burma. Saya habis kebaktian, selesai, terus diberitahu sama pendetanya di situ. Saya dengan beberapa pendeta Malaysia, 3 atau 4 orang, 5 dengan saya kalau nggak salah. Dia berkata gini, jemaatku ini baru pulang dari nambang. Dia baru selesai, dia baru bawa beberapa batu. Mau lihat nggak batu jade yang dia bawa? Katanya oke loh. Tapi dia nggak punya yang gede, dia punya yang kecil. Saya bilang, oke, lihat, semua lihat. Jalan kaki dari gereja cuma beberapa meter ke rumah jemaat, masuk rumahnya orang Burma, orang Myanmar. Masuk, kemudian dia keluarkan koleksinya. Tidak banyak, rupanya dia ngomong sorry, sebagian sudah terjual. Yang ini sisanya, tapi masih oke kok. Dia bawa di tempat kecil begitu. Sebagian besar, itu batu cilik-cilik. Istilahnya upil kecil, dan satu kecil itu mahal. Dia bilang ya ini kira-kira $1.000, ini 1.200. Batu kecil loh $1.000. Saya nggak bawa uang banyak, saya punya beberapa ratus dolar, dan saya nggak mungkin lah saya beli itu kan nggak cukup uang saya. Terus kemudian semua lihat itu, wow. Mereka tanya ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ngerti bahwa yang kecil aja sudah $1.000. Lalu kemudian mereka pada mulai ngambil untuk mereka lihat. Masing-masing ngambil berdasarkan ukuran kantong mereka. Mereka mau lihat barang yang mereka mau bawa pulang. Jadi mereka ambil itu, ditaruh di tangan mereka begini. Saya paling terakhir karena nggak punya duit saudara. Jadi nggak pengen lihat juga, nggak pengen ngambil, tapi ketika disodorkan, lihat aja. Saya lihat yang paling gede, bentuknya kotak, seruas jari saya gini gedenya kira-kira. Yang lain kecil. Saya pegang, saya bilang, bagus juga ya. Saya diceritani bagaimana nambangnya, susah payahnya. Saya makin menghargai, waduh ini bagus ya, bagus. Ini buat bandul kalung bagus, saya bawa pulang, suka lah.
Lalu kemudian tanya-tanya mereka, ini berapa, ini berapa. Saya nggak tanya ini berapa, saya hanya mengamati begini. Waktu mereka mendesak kepada pemiliknya ini berapa, ini berapa. Tiba-tiba pemilik batu ini berkata, present, 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 hadiah, hadiah, hadiah. Langsung tanganku begini, klak. Otomatis tuh, nggak pendeta, nggak pengusaha, klak. Menyelamatkan aset. Cincin itu, klak, set, langsung hilang aja. Semua lihat ke saya, wah. Saya ketawa, di manakah imanmu? Saya berkata begitu. Ajaib. Itu bisa setiap orang ambil. Makanya ya, kalau Anda itu nggak punya apa-apa, Anda merasa nggak bisa apa-apa, kadang-kadang malah bagus, saudara. Karena sebenarnya engkau tidak akan ngotot dengan apapun yang saudara inginkan, engkau menggantung ke Tuhan. Dan nggak ada yang nothing tulus gitu loh. Engkau buat apapun itu dengan santai, dengan rileks, dan tiba-tiba bam, anugerahnya dicurahkan. Aneh. Semua pulang dengan batu begini, bawanya repot. Saya bilang haleluya. Coba lihat. Nanti ya, saya berkata gitu. Saya masukkan kantong, thank you. Yuk kita pulang, saya berkata gitu. Ya. Dan tidak ada sisa yang lain. Masing-masing pulang bawa upil hijau cili-cili. Saya ketawa, saya bilang, kamu bawa apa kayak begitu? Ini mahal. Iya, bagaimana dengan ini? Katanya. Kadang-kadang Tuhan itu luar biasa, saudara. Bukan kadang-kadang, selalu Tuhan itu luar biasa. Abram harus berubah jadi Abraham. Kalau itu kuat dalam hidup kita, hidup Anda beda sih. Yesaya 41. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, tapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Orang kalau hidupnya jadi berkat bagi orang lain, Tuhan berkata, keturunan si Abraham itu yang kukasihi. Seberapa sih kasih Tuhan kepada Abraham? Di dalam perjanjian baru ini kita enak. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di perjanjian lama, mereka belum kenal nama Yesus. Lalu mesti bagaimana? Mereka tidak menyebut nama Yesus, mereka asal langsung doa. Tapi pernah terjadi seorang raja, dalam keadaan sangat terdesak, dia berdoa, dan dia bawa nama orang yang Tuhan kasihi. Coba buka 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Balik ke Tawarikh, di 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Saya baca mulai ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat 7 Anda perhatikan. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ketika dia berdoa, saudara, dia pakai nama Abraham. Dia mengerti raja ini, Tuhan punya ikatan batin yang sangat beda dengan Abraham. Dia berkata, Abraham yang kukasihi. Yosafat teriak, Tuhan, kami ini keturunan Abraham. Engkau janji kepada sahabatmu itu. Dan doa ini manjurnya luar biasa. Tuhan bertindak buat Yosafat dan diberikan kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa setiap kali namamu disebut di dalam kerajaan surga, hati Tuhan melompat. Berapa banyak orang yang namanya disebut, dia berkata, oke. Atau ya, atau tak ada kesan. Saya berdoa kalau kita terima Injil yang berkata lewat hidupmu semua kaum di muka bumi akan diberkati, orang itu akan membuat setiap kali Tuhan mendengar namanya akan lompat hatinya. Tidak ada yang lebih berbahagia, saudara, kecuali jadi berkat bagi banyak orang. Hari Jumat kemarin ada 4.400 yang kebaktian di tengah-tengah kita, pemulung dan sebagainya. Dan saya mendoakan beberapa dari mereka. Ada seorang pria, kira-kira usia menurut saya maksimal 40 tahun, saudara. Orang ini selama 3 tahun lumpuh, tinggal di tempat pembuangan sampah. Kalau Anda lumpuh tiduran terus, bangun pun tidak bisa, dan tidur di tempat pembuangan sampah, Anda bisa kebayang nggak yang terjadi apa? Punggungnya ini mulai lubang, mulai bernanah, karena nggak dibalik kan tidurnya kan, nggak ada orang ngerawat dia. 3 tahun ngeletak, nunggu mati, kurus habis badannya. Tapi Jumat kemarin dia datang, duduk di situ dengan beberapa orang. Saya dengar ceritanya sih, ada beberapa Anda datang ke tempat itu dan mendoakan Bapak ini. Begitu selesai didoakan, ajaib, dalam beberapa hari dia pulihkan kekuatannya. Dia bisa mulai duduk, dia bisa mulai berdiri, dia bisa mulai jalan walaupun pelan-pelan. Dan dia mengalami sukacita ketika Tuhan mulai sembuhkan dia. Kita dapat oposisi sih, saudara. Ada pihak-pihak yang tidak suka kita bawa mereka untuk cari Tuhan, dilawan, ditentang. Tapi orang ini berkata, kalau ada orang yang mencegah kita kebaktian, biar saya pasang badan. Anda tahu kenapa? Seperti dia mau berkata, di mana kamu ketika aku tergeletak 3 tahun dan tidak berdaya dan menunggu mati? Di mana kamu ketika aku kelaparan dan tidak ada orang memberi aku makan? Di mana kamu ketika punggungku mulai bernanah dan berlubang oleh karena aku 3 tahun lumpuh dan tidak ada orang yang merawat aku? Di mana kamu ketika hatiku galau dan susah dan tidak ada orang peduli dengan aku? Tapi sekarang ada orang yang datang mengulurkan tangannya kepadaku. Kenapa mereka ditentang? Kenapa mereka dilawan? Sebenarnya saya dengar dari Pak Victor, hari itu daerah itu sudah tidak akan dijemput lagi. Dia dengar itu, dia coba pinjam telepon siapa saya nggak tahu. Dia cari tempat, dia telepon Pak Victor. Dan dia berkata begini, saya ini sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan ditinggal, saya tetap mau datang, apapun resikonya. Saya dengar dia bawa 6 bus dari kelompoknya, datang hari Jumat yang lalu. Dia duduk di situ, saya datangin dia, saya doakan. Beberapa lain datang ke saya, minta didoakan dengan berbagai penyakit dan sebagainya. Saya lihat anugerah sih, saudara. Saya lihat Tuhan yang luar biasa. Saya lihat kalau hidup Anda dan saya jadi berkat, nyentuh hidup orang lain, itu akan hidup yang berarti. Itu Injil, olehmu, oleh kita. Semua bangsa diberkati lewat hidup kita. Kita bukan orang yang menampung berkat, tapi kita orang yang menyalurkan berkat. Kita bukan orang yang menampung keselamatan, kita menyalurkan keselamatan. Kita bukan orang yang menampung kebaikan Tuhan atau kesembuhan dari Dia. Kita salurkan semuanya itu. Salurin, saudara. KKR di Jawa Timur beberapa hari yang lalu, Tuhan kerja juga luar biasa.
Ada bapak yang patah kakinya, jalan dengan tongkat. Hari itu Tuhan buat dia jalan dengan kuat. Ada seorang anak hamba Tuhan, perempuan, kanker kandungan, sampai habis badannya. Masuk pun digendong, dipapah oleh keluarganya. Nggak bisa jalan, pucat, nyaris seperti mayat. Malam itu Tuhan sembuhkan dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia bisa jalan untuk pertama kalinya. Dan dia bisa naik tangga yang cukup tinggi. Dibantu tidak mau. Dia bilang, Tuhan sudah sembuhkan aku mau jalan. Dia jalan dengan kuat. Seorang bapak dengan stroke, dia dengan tongkatnya, dia kena stroke. Dia lepaskan tongkatnya, dia jalan dengan cepat sekali. Saya lihat Tuhan itu ajaib. Anda tahu saat terakhir kebaktian mau ditutup, satu bus datang dari desa. Orang-orang desa datang saudara. Maju menyerbu mimbar semua minta didoakan. Dengan segala kebutuhan mereka. Saya bilang, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Tapi Engkau Tuhan yang sanggup. Dan sanggup tolong dan buat sesuatu bagi hidup orang lain. Amen saudara. Bukankah itu kehidupan yang luar biasa sih? Kalau kita mencoba untuk terus menyelesaikan masalah kita, tidak pernah selesai. Belajarlah untuk membantu menyentuh hidup orang lain. Problemmu akan tuntas dengan sendirinya. Banyak orang hidup dalam egonya sendiri. Banyak orang hidup mau berkata, pokoknya ini yang harus paling benar. Ini percuma saudara. Berhenti memikirkan dirimu sendiri. Tolong jamah orang lain, sentuh hidup orang lain. Jadikan hidup Anda berarti. Anda akan lihat sebuah banyak hal yang ajaib dalam hidupmu akan terjadi karena Tuhan akan menyatakan kuasanya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Amen saudara. Saya berdoa Tuhan akan membuat kita jadi orang-orang yang tahu bagaimana jadi pemberita kabar baik. Olehmu Injil berkata, semua bangsa akan diberkati. Tutup Alkitab kita. Naikkan lagu ini, berikanku hati. Biar kita minta ke Tuhan hati seperti ini. Mari berdiri sama-sama saudara. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Setiap orang bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, Anda lihat orang yang sedang susah, Engkau berkata, aku tidak mau tahu persoalanmu, boleh gak aku berdoa buat kamu? Hanya itu saja akan bisa berarti banyak. Yang lain mungkin Anda bisa menolong dengan cara-cara yang lain. Kalau Anda mau saja, Engkau bisa buat banyak buat orang-orang sekitarmu.
Seringkali di tengah-tengah kita ada begitu banyak orang yang bahkan tidak tahu apa yang harus dia buat. Saya tahu ada orang-orang yang tidak mau ditolong. Ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang bisa ditolong. Ada orang-orang yang mestinya bisa ditolong. Seringkali pertolongan tidak berarti memberi apa yang dia ingini. Seorang anak yang sedang batuk dan dia ingin permen dan dia menangis, kalau kita berikan dia permen itu bukan pertolongan, kan? Tapi kita bisa buat sesuatu yang berbeda sekali. Ini hari-hari yang luar biasa. Tuhan sedang buat percepatan yang begitu ajaib. Saya berdoa hidup kita berarti bagi orang lain. Amin, saudara. Doakan untuk mobil klinik, kita sedang segera akan hubungi karoserinya supaya dibuat yang bagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Doain, ada banyak hal yang dikerjakan dalam hari-hari ini. Saya percaya anugerahnya ajaib, anugerahnya luar biasa. Mari angkat tanganmu, saudara. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Engkau tolong setiap kami. Engkau tolong setiap kami, Tuhan. Engkau tolong setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Dan Tuhan, demi nama Yesus, tanganmu, matamu, kakimu, hatimu disalurkan dalam hidup kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu, berkati anak-anakmu, berkati anak-anakmu.